Selamat sore Pak Soleh, salam sehat. Sore Mbak, sehat Mbak. Baik, Pak Soleh, kami ingin konfirmasi apakah klien Anda, DK, adalah DB Kurniawan, anggota DPR RI fraksi Demokrat, Pak Soleh? Ya itu Pak Bayo. Ya itu. Betul ya? Saya sudah menganggur. Baik, apakah klien Anda telah memberikan klarifikasi atas laporan tersebut kepada Baris Krim Polri, Pak Soleh? Pertama begini, saya mau klarifikasi dulu disampaikan oleh reporter Metro yang mengatakan kasus ini pernah diselidiki oleh Dewan Kehormatan Partai tahun 2018. Bukan. 2018 itu adalah dugaan yang dituduhkan terkait tindak pidana pencabulan itu. Ketika diperiksa oleh Dewan Kehormatan Partai itu, ya tahun ini 2022 sekitar bulan Februari Maret itu yang kita dampingi, dan sampai hari ini memang kita menunggu terkait putusan itu. Dan fakta di dalam persidangan itu, tujuan itu tidak ada saksi yang melihat kejadian itu, tidak ada bukti-bukti pendukung, misalnya foto bermesraan, misalnya video, sama sekali tidak ada. Karena rentang kejadian tahun 2018, 2019, sekarang ini tahun 2022. Hampir 4 tahun, maka tentu akan susah untuk membuktikan apakah betul terjadinya tindak pidana pencabulan itu. Sementara Mbak, menurut saya, public figure itu ada dua isu yang sangat sensitif. Ketika itu disampaikan kepada publik, maka publik itu akan cenderung menerima. Pertama, isu korupsi, yang kedua adalah isu perselingkuhan. Apakah itu pencabulan, apakah itu pemerkosaan. Nah, dalam kasus ini tentu saya sebagai kuasa hukum DK sangat keberatan. Pertama, DK belum pernah dipanggil oleh Mabes. Yang baru mau dipanggil adalah si korban. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadifpen apa itu. Jadi bukan DK, tapi pemberitaan di media online sejak kemarin. Satu, yang menurut kami menyesatkan bahwa DK dipanggil tidak hadir. Yang kedua, korbannya adalah anak-anak. Tidak benar. Korban ini kelahiran tahun 95. Maka sekarang sekitar 27. Kalau kita ke belakang sedikit, 3 atau 4 tahun, maka kemungkinan dugaan yang dituduhkan itu kejadiannya usia 23, 24. Maka bukan anak-anak lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, Mbak, saya ingin mengklarifikasi. Ini adalah tahun politik di mana hari-hari ini DK ini mencalonkan diri sebagai ketua DPC Lamongan lagi. Nah, DK ini punya prestasi yang sangat bagus, suaranya bagus. Pertama kalinya Partai Demokrat punya anggota DPR sejak tahun 2004, itu baru DK, kesuksesannya dia. Yang kedua, pada saat 2014, 2019, di mana-mana suara Partai Demokrat itu menurun, justru di Lamongan itu justru tinggi. Berbeda dengan kota-kota lain seperti Sidoarjo cuma 2 kursi, Surabaya 4 kursi. Nah, ini prestasi-prestasi ini menurut saya sehingga banyak yang tidak suka, akhirnya dicari sebuah narasi di mana ada dugaan kasus pencabulan. Baik, Pak Soleh. Ya. Artinya Anda menyebut bahwa ini muatannya adalah motif politik? Iya, gampang melihatnya itu. Kasus pencabulan itu kasus serius. Kasus pemerkosaan itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Kita harus mengutuk kalau itu memang benar. Misalnya seperti kasus di Batu, sekolah SPI, kasus anak kiai di pesantren Jombang, kita harus tutup. Pelakunya harus dihukum berat. Tetapi dalam kasus ini coba kita lihat. Satu, kalau memang ada dugaan pemerkosaan pencabulan, kenapa tidak dilaporkan tahun 2018? Katanya tadi kejadiannya di Jakarta, di Semarang, di Lamongan. Artinya apa? Ada rentang cukup waktu yang panjang. Kenapa dia nggak cerita ke polisi? Kenapa tidak cerita ke Komnas Perempuan, ke orang tua? Supaya itu diungkap pada saat itu. Ini kelemahan pertama. Yang kedua, tidak ada bukti foto, tidak ada bukti dan itu diakui oleh korban pada saat diperiksa di Dewan Kehormatan Partai. Yang ketiga, Mbak, kenapa ini di Mabes itu partai tidak datang? Ya? Ini surat. Coba kalau kita baca surat panggilannya itu.
berdasarkan informasi dari siapa juga tidak ditulis di situ. Bukan berdasarkan laporan korban datang ke Mabes. Kalau ini sebuah kejahatan besar, kenapa tidak datang? Baik, Pak Soleh. Yang keempat, ketika dipanggil kemarin, kenapa juga tidak datang? Begitu. Baik, korban ini sebetulnya siapa, Pak Soleh? Bahwa korban ini pernah bekerja sebagai staf. Dan staf DKI itu tidak hanya satu, ada beberapa banyak. Kasus ini dugaan kalau tahun 2018, maka pada saat DKI itu belum menjadi anggota DPR RI. Baru masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lamongan. Dan berdasarkan pengakuan staf-staf yang lain, tidak ada hubungan yang istimewa antara DK dengan staf ini. Saya khawatirnya begini, Pak. Kalau kasus seperti tiba-tiba sudah dipercaya oleh publik, tanpa ada kronologi yang jelas, tanpa ada bukti yang jelas, siapapun nanti anggota DPR kah, menteri kah, bisa saja mantan stafnya itu akan membuat tuduhan-tuduhan bahwa dia pernah dilecehkan tanpa ada bukti, dan itu sangat berbahaya. Dan ini sudah kami ingatkan kepada siapapun, kalau dalam kasus ini tanpa didukung bukti yang kuat tiba-tiba kita percaya, itu berbahaya untuk kita kaum laki-laki yang jadi politisi. Baik, proses hukum masih berjalan. Kita nantikan proses hukum yang berjalan di Barreskrim Polri. Terima kasih kuasa hukum DK Muhammad Soleh sudah bergabung bersama kami.